Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Faizal Reza. Oke, yang sedang saya pegang ini adalah laptop yang menurut saya ini sangat direkomendasikan ya untuk pelajar, mahasiswa atau pekerja kantoran. Kenapa? Karena bentuknya ini sangat tipis ya, teman-teman ya. Sangat tipis dan ini juga sangat ringan. Udah dilengkapi sama AMD Ryzen 3 7320U. Ingat ya, ini udah AMD 7000 series ya, 7000 series yang terbaru. Untuk RAM-nya dia 8 GB dan SSD-nya 512 GB. Jadi saya rasa performanya sih harusnya bagus ya. Oke, ini adalah HP 14 EM0014AU. Gimana kualitasnya? Ayo sama-sama kita bahas. Oke, untuk kelengkapan pembeliannya nanti teman-teman akan mendapatkan tas biasanya ya, tas lempang dari HP. Lalu di sini kelengkapannya ada adapter ya, adapter 45 watt. Kemudian di unitnya seperti ini ya. Ini yang saya pegang adalah yang warna silver dengan logo HP seperti ini ya. Ini yang akan kelihatan mewah nanti ya saat teman-teman pakai ya. Jadi looksnya tuh kelihatannya mewah banget ya, dari warna silver, terus ada logo HP-nya seperti ini ya. Dan juga teman-teman sudah termasuk untuk Windows 11, teman-teman udah dapat yang Windows 11 ya, sama Microsoft Office yang Home and Student. Jadi ini tinggal pakai, udah nggak perlu lagi kita pusing-pusing cari Windows atau install Microsoft Office lagi gitu ya. Jadi kelengkapan pembeliannya tuh udah termasuk Windows 11 sama Microsoft Office Home and Student. Untuk bahannya dia ini terbuat dari polikarbonat ya teman-teman ya. Ini bahannya polikarbonat ya bahannya. Lalu di bagian samping untuk port di sini ada port USB 3.2 Gen 1 ya kalau nggak salah ya. Lalu di sini ada HDMI dan ini ada 3.2 USB Type C 3.2 ya Gen 1. Lalu ada lubang audio jack ya 3,5 mm. Dan bentuknya dari samping ini tipis ya teman-teman ya. Kenapa saya bilang tipis nih? Karena ini masuk ke seri Ultra ya, Ultra Thin dari HP ya. Lalu untuk tampilan depannya seperti ini ya. Ini untuk tampilan depannya. Jadi kayak ada buat buka ya di depan nih, di atas ini nih ya. Tuh. Dan di bagian samping kanannya ini cuma ada lubang HDMI ya, lubang USB sama untuk power ya, DC in ya, power DC in 1 ya. Dan di bagian belakang sebetulnya di sini dia ada lubang ya. Jadi kalau kita lihat di bagian clamshellnya ya, bagian rangka ini ada lubang ya. Nah, ini ada lubang untuk pembuangan panas ya. Ada lubang buat pembuangan panas. Lalu untuk di bagian bawah dia seperti ini ya teman-teman ya. Ini ada karet ya. Ini untuk tatakannya ya, karet. Lalu di sini ada lubang untuk kipas ya. Ada lubang untuk kipas dia, jadi buat nyedot udara ya, masukin udara lalu nanti dibuangnya di lewat belakang sini ya, engsel ya, di bagian engsel. Oke, ini kita buka ya. Untuk bagian keyboard ya, untuk keyboardnya dia warnanya abu-abu ya teman-teman ya. Dan ini sudah backlight keyboard ya, backlit keyboard ya, jadi udah nyala ya. Terus untuk touchpad dia ini lebih ke body to center ya, jadi posisinya ada di tengah-tengah. Nah ini juga bagus ya, posisinya di tengah-tengah. Lalu untuk tombolnya ini empuk ya, dia chiclet keyboard ya. Oke. Lalu di sini juga ada stiker ya, AMD Ryzen 3 7000 series ya. Ini sudah menggunakan grafik atau GPU grafiknya sih ya, pakai AMD Radeon grafik ya 610 dan ini udah integrated ya.
Lalu di keyboardnya sendiri dia untuk tombol power ada di sini, dan ini ada tombol emoji ya. Jadi teman-teman bisa langsung tekan F1, ini bisa menampilkan emoji karakter saat mau chat ya. Dan untuk engselnya sendiri dia ini form factornya ini clamshell ya. Sekarang kita lanjut ke monitor. Oke, lanjut di bagian layar. Di sini ada logo HP ya di bagian tengah. Lalu untuk pinggir-pinggirannya ya, pinggir-pinggirannya ini dia cukup tebal ya kalau dilihat ya, cukup tebal. Dan di tengah di sini ada kamera ya, kamera, dan di sini ada buat privasi ya, buat privasi ya. Jadi kita bisa tutup seperti itu. Dan lalu dia ada lubang mic ya, lubang mic di kanan kiri ya. Ini kanan kiri ya, itu lubang mic ada 2. Untuk layarnya sendiri dia ini bahan panel VA ya, jadi bukan IPS, juga bukan layar panel TN, tapi pakai VA. Oke, sekarang kita akan coba nyalakan, kira-kira butuh waktu berapa detik dia untuk startingnya ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Sekitar 10 atau 11 ya. Jadi dia udah bisa langsung masuk ke Windows ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan lihat spesifikasinya ya teman-teman ya. Untuk CPU-nya sendiri menggunakan CPU Z di sini ya. Ini teman-teman bisa lihat. Oke, dia menggunakan prosesor AMD Ryzen 3 7320U. Lalu tipenya dia udah Mendocino ya, Mendocino, dan TDP-nya dia ada di 15 watt. Untuk pabrikasinya ini 6 nanometer ya. Lanjut, situ ada spesifikasinya AMD Ryzen 3 7320U with Radeon Graphics, dan ini 4 core 8 thread ya teman-teman ya. Untuk core speednya dia ada di kisaran 1300 MHz atau 1400 gitu ya. Lalu untuk GPU-nya di sini menggunakan AMD Radeon ya. Ini AMD Radeon 610 ya sebetulnya ya. Dia udah integrated ya. GPU Mendocino, pabrikasi 6 nanometer. Subvendornya HP ya. Oke, terus menggunakan memori sudah LPDDR5. Memori size-nya dia ada di 512 atau VRAM-nya ya. Lalu apalagi DirectX support-nya 12. Di GPU clock-nya dia 1899 MHz, memorinya 687 MHz. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Untuk driver versionnya menggunakan Adrenalin 243 ya. Untuk SSD-nya dia menggunakan 512 GB ya teman-teman ya. 512 GB. Dia NVMe Express ya, udah PCIe 3.0x2, PCIe 4.0x4. Untuk memori RAM-nya belum tadi ya. Jadi memori RAM-nya dia 8 GB ya teman-teman ya, dan sudah LPDDR5 ya. Jadi dia nih sudah support dual channel, tapi dia udah nggak bisa upgrade lagi ya. Mentok di 8 GB. Oke, lanjut untuk uji performa SSD-nya ya. Di sini SSD yang terbaca adalah sebesar 476 GB ya. Ini 476. Lalu dia di speed bacanya ada di 884,97 MB per second, dan kecepatan tulisnya ada di 874,90 MB per second ya. Ini padahal 512 ya, tapi kebacanya 476 GB.
Oke, sekarang lanjut mungkin ke keyboard ya. Keyboardnya ini dia sudah backlight ya teman-teman ya. Kita tinggal tekan aja tombol di F4 ya kalau nggak salah ya, F4 ya. Nah, di sini dia ada dua mode ya, dua mode, dua, tiganya mati. Nah gitu, jadi 1, 2, 3 mati ya. Kita akan coba kalau dia di kondisi gelap, kira-kira apakah dia bisa kelihatan atau enggak ya. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman ya. Kalau di kondisi gelap, teman-teman masih bisa untuk melakukan ketik-ketik ya di kondisi gelap. Jadi kalau misalkan terlalu terang, teman-teman tinggal kurangin lagi warnanya seperti ini ya. Ini masih bisa kelihatan. Oke. Nah, kalau udah mati begini nggak kelihatan kan? Nah, seperti itu ya. Ini kalau saat di kondisi gelap, untuk Lightning keyboardnya masih bisa kelihatan. Oke, sekarang kita akan uji menggunakan Cinebench R23 dan hasil yang didapatkan adalah untuk CPU multicore-nya dia ada di peringkat 10 ya, dengan nilai 4202 PTS. Ini ada di atas i7 4850 dan di bawah i7 Gen 11 1165 G7 ya. Lalu untuk single core-nya itu ada di 1050 ya, di peringkat 7 1050 PTS. Dia ada di atas Ryzen 7 1700X dan di bawah dari Intel Xeon ya, Intel Xeon 3265. Oke guys, sekarang kita coba lanjut tes kamera dulu kali ya. Ini kita coba tes kamera dulu. Untuk kamera dia ini kameranya sudah Full HD ya teman-teman ya. Ini udah Full HD video setting. Nah, ini untuk kualitas videonya kita bisa dapat di 1080 ya. ya, rasio 16.9 di 30 fps ya. Kita akan coba aja gimana untuk kualitas dari kamera bawaannya ya. Halo teman-teman, saat ini saya sedang menggunakan kamera dari notebook HP 14 EM0014AU. Untuk kualitas videonya ini ada di 1080p, rasio 16:9, 30 fps. Adapun untuk refresh rate-nya itu di 60 Hz ya. Untuk kualitas gambar atau video yang dihasilkan menurut teman-teman bagaimana? Dan juga untuk kualitas suara yang dihasilkan atau mic ya. Jadi mic-nya ini akan ada dua. Jadi gimana untuk kualitas suaranya ya? Dan ini kondisi yang lumayan minim cahaya ya. Kira-kira kalau cahayanya minim banget lagi itu gimana ya? Kita coba ya. Untuk kita bawa dulu nih ya. Untuk kondisi yang minim cahaya. Jadi di ruang tengah ini saya kebetulan minim cahaya. Nah, seperti ini ya. Ini gimana teman-teman? Masih kelihatan nggak ya? Untuk kualitas video yang dihasilkan kalau kondisinya minim cahaya ya, seperti ini ya. Jadi menurut saya ini masih kelihatan ya. Cuman memang mungkin agak ya gitu ya untuk kameranya ya. Padahal ini sudah Full HD loh. Full HD 1080 gitu. Oke, gimana menurut teman-teman? Silakan komentar di bawah. Oke, teman-teman, jadi sekarang kita akan coba kualitas suara ya. Kita uji kualitas suara dari HP 14 EM0014 AU ini, kira-kira bagaimana kualitas suaranya. Dan untuk volumenya ini masih ada di 11 ya. Untuk volumenya masih di 11%. Kita akan coba tinggikan di
43 ya. Ini masih 42 ya. Oke. Kalau kita fullin, kira-kira gimana teman-teman untuk kualitas suara dari HP 14? Oke, saya rasa cukup ya untuk kualitas uji suaranya. Tadi saya lupa kasih tahu ya teman-teman ya. Di bawah, bagian bawah ini dia ada lubang speaker ya. Nah, untuk lubang speakernya dia ada di kanan kirinya ya, di bagian samping ya. Ini ada satu dan ini ada satu ya. Jadi total ada dua speaker ya. Untuk kualitas suaranya menurut saya bagus ya. Bagus banget kalau saya bilang ya untuk notebook HP 14 ini ya. Jadi menurut saya ini cocok ya untuk dipakai kerja, untuk dipakai anak sekolah, pelajar atau mahasiswa ya, karena bentuknya ini yang sangat ringkas ya menurut saya ini. Jadi ringan, enteng ya, udah gitu tipis, nggak terlalu berat tuh ya. Seperti itu ya. Oke guys, jadi tadi kita udah coba-coba ya untuk kita tes sama lihat spesifikasinya dari laptop HP 14 EM0014AU ini ya. Ini kesimpulannya, jadi untuk RAM-nya sendiri dia sudah 8 GB, SSD 512. Menurut saya itu sangat cukup ya. Itu lebih dari cukup ya untuk kalau penggunaannya untuk pelajar, mahasiswa atau orang kantoran yang pekerjaannya sebetulnya ringan ya, nggak terlalu berat, kayak misalkan hanya mengerjakan Excel, MS Office gitu kan, pekerjaan administrasi. Menurut saya ini amat sangat cukup ya gitu. Terus udah gitu laptop ini juga udah dilengkapi prosesor AMD Ryzen 3 ya, 7320U. U-nya ini Ultra ya, Ultra. Jadi dia memang sesuai namanya Ultra Thin sama Ultra Power ya. Dan baterainya ini juga termasuk awet ya. Untuk AMD 7320U ini ya. Dia ini udah yang keluaran terbaru loh. Ini yang 7000 series ya teman-teman ya. 7000 series AMD Ryzen 3 7320U. Jadi yang pasti dia lebih hemat baterai ya, lebih hemat daya, sama performa juga ini bagus kok. Nah pasti teman-teman nanya bisa nggak dipakai main game? Bisa. Jadi ini saya udah pakai buat main game. Untuk sementara sih saya pakai buat main game Genshin ya. Ini berjalan normal ya teman-teman ya. Jadi bukan berarti laptop ini nggak bisa dipakai main game. Bisa banget ya. Jadi untuk main game Valorant itu juga masih bisa ya. Terus ya FPS-nya di sini saya dapat 30 FPS ya. Ini kalau teman-teman lihat ya. Ini dapat di 30 FPS. Kelihatan nggak ya? Mudah-mudahan kelihatan ya. Untuk main Genshin ya. Tapi saya belum coba nambah VRAM-nya ya. Kira-kira dia bisa ditambah apa enggak, saya belum cek di BIOS. Terus apa lagi ya? Yang pasti dia ringan ya, menurut saya sih yang penting ringan ya. Karena kalau anak sekolah itu pasti kan udah bawa buku tulis lah, terus buku mata pelajarannya, sama misalkan yang sudah menggunakan laptop. Nah menurut saya yang ini cukup ya. Jangan bawa laptop gaming ya. Kalau laptop gaming pasti berat ya. Jadi yang segini standar udah cukup ya. Ini beratnya cuma sekitar 1,5 kilo mungkin ya, sekitar 1,5 kilo ya, enteng lagi. Kalau gitu ya ini looknya ya. Kalau misalkan kita buka, kita lagi kerja pakai laptop, looknya ini benar-benar ini ya, eksklusif ya kayaknya ya, mewah gitu ya. Jadi mungkin ini yang jadi daya tarik si HP-nya sendiri ya, HP 14. Terus grafiknya juga udah dilengkapi AMD Radeon 610 ya, ini udah integrated ya. Terus ya menurut saya oke lah ya. Dan untuk harga ya, untuk harga dia terakhir saya cek di Tokopedia itu ada di sekitaran 5.900.000 ya.
Mungkin bisa sampai 6 jutaan ya harganya, antara 59 sampai 6 jutaan. Kenapa ya? Karena sesuai ya, kalau dia ini kan udah 512 SSD-nya gitu. Jadi menurut saya memang harganya kisarannya segitu ya. Soalnya yang terakhir aja saya review yang 256 itu harganya di sekitar 5 jutaan ya gitu. Dan ini udah yang 512, jadi ya nggak usah pusing bakalan nambah storage lagi gitu. Menurut saya sih 512 cukup ya gitu. Oke, untuk review gamenya saya rasa nanti saya akan buatkan di video selanjutnya ya, khusus untuk game. Dan saya rasa reviewnya cukup sampai di sini. Kalau ada yang mungkin ada teman-teman mau tanyakan, silahkan isi di kolom komentar. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Yang suka video ini ya kalian like video ini dan share, bagikan ke teman-teman. Mungkin banyak teman-teman yang pengen tahu kira-kira performa dari laptop HP 14 ini seperti apa gitu kan. Terus mau tahu AMD Ryzen 3 yang udah 7000 series bisa apa gitu kan. Bisa kalian share ya video ini ya. Untuk link pembelian nanti teman-teman bisa cek di deskripsi ya. Link pembeliannya ada di deskripsi, saya taruh itu di Tokopedia. Nama tokonya AMD Official Store ya. Itu aja sih menurut saya untuk review kita kali ini. Kekurangannya apa? Apa ya? Kalau kekurangan, kalau panas enggak ya. Nih, ini kan tadi habis dipakai main game. Ini panas juga enggak terlalu ya. Masih standar lah. Kalau teman-teman pegang di sini ya mungkin panas ya. Gitu. Karena dia buangan udara panasnya ini di lewat engselnya ini ya, di belakang engsel itu. Jadi ya kalau panas mas saya udah kagak pegang. Enggak kok, ini masih adem kok, masih wajar itu. Saya rasa cukup untuk review kita kali ini mengenai notebook HP 14 EM0014AU. Menurut saya oke, sudah ditenagai sama prosesor AMD Ryzen. Dan ya saya rasa cukup ya informasinya. Terima kasih yang udah nonton, sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.